Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan membahas lanjutan dari pembahasan kita mengenai soal mekanika ya. Yang sudah menyimak di video sebelumnya itu terakhir kita membahas sampai soal nomor 8, dan untuk video kali ini kita akan lanjut membahas soal prediksi soal UNAS materi mekanika ya, soal nomor 9. Perhatikan data hasil percobaan dan pengamatan terhadap zat cair spiritus dalam bejana berikut. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan, yang termasuk besaran pokok adalah yang pertama, isi spiritus 600 mm. Isi itu berkaitan dengan volume ya. Volume itu besaran pokok atau bukan? Nah, ternyata volume bukan merupakan besaran pokok, sehingga nomor 1 salah. Nomor 2, spiritus bersuhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ada suhu. Suhu itu merupakan besaran pokok, sehingga nomor 2 ini termasuk. Nomor 3, bejana spiritus bermassa. Nah, massa ini merupakan besaran pokok juga. Kemudian massa jenis itu bukan dari besaran pokok. Kemudian volume juga bukan besaran pokok. Diameter dasar bejana. Nah, diameter ini kan ada hubungannya dengan panjang ya, ada hubungannya dengan panjang. Berarti diameter ini dia termasuk besaran pokok. Kemudian luas bidang tutup. Luas itu bukan besaran pokok. Tinggi bejana. Nah, tinggi bejana ini masih ada hubungannya juga dengan panjang. Ya, sehingga jawabannya adalah 2, 3, 6, 8 yang B. Soal nomor 10. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan besaran pokok dan satuan SI yang benar. Oke, besaran pokok dengan satuannya yang benar. Yang A, logam aluminium memiliki massa jenis. Massa jenis itu bukan besaran pokok. Kemudian diameter sebuah kelereng. Ya, diameternya benar, kemudian di sini satuannya salah, sehingga yang B juga salah. Yang C, suhu udara rata-rata di Kota Mataram disiarkan oleh BMKG 30 derajat Celcius. Suhunya benar, tapi di sini satuannya bukan derajat tapi Kelvin, sehingga yang C juga salah. Nah, yang D, gerak mobil listrik mainan pada lantai yang datar menempuh jarak 4 meter. Nah, jarak ini masih ada kaitannya dengan panjang dan satuannya juga meter, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 11. Dari data tersebut, hubungan yang benar antara besaran fisika dan satuannya adalah. Oke, besaran fisika ya, besaran yang ada dalam fisika, baik itu besaran pokok ataupun besaran turunan, dan satuannya yang benar. Oke, massa jenis itu massa dibagi volume. Massa itu kilogram, volume itu meter kubik, sehingga nomor 1 itu benar. Kemudian volume itu dalam liter juga benar ya. Kuat arus listrik dalam ampere ini juga benar. Suhu dalam Celcius ini salah. Berat dalam kilogram salah. Berat itu adalah Newton ya. Newton, sehingga ini salah. Kecepatan itu meter per sekon benar. Usaha itu joule, sehingga pilihannya yang tepat adalah ya. Pilihan yang tepat di sini 1, 2, 3, yang ada 4-nya salah, yang ada 4-nya salah, karena di sini 4 itu bukan Celcius tapi Kelvin, sehingga ada 4-nya salah. Ini otomatis salah, ini otomatis salah, ini otomatis salah, sehingga jawabannya tepat adalah yang A. Nomor 12. Di bawah ini yang termasuk besaran pokok adalah diameter termasuk, berat bukan, berarti jawabannya A salah. Kemudian massa termasuk, suhu termasuk, jari-jari masih erat kaitannya dengan panjang, kemungkinan yang B ya. Kita tinjau dulu yang C, luas, panjang, waktu. Luas ini besaran turunan, sehingga jawaban yang C itu juga salah ya. Kemudian yang D, massa jenis sudah barang tentu bukan besaran pokok, sehingga jawaban yang paling tepat yang B. Soal nomor 13.
Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang benar. Oke, besaran ada satuan, ada alat ukurnya. Massa satuannya gram, satuan SI-nya salah. Berarti untuk yang opsi 1 itu jawabannya salah. Kemudian gaya satuannya Newton, alat ukurnya neraca pegas. Ini benar ya. Kemudian yang 3 suhu Celcius salah ya. Suhu itu harusnya Kelvin, sehingga jawaban yang ketiga juga salah. Kecepatan meter per sekon speedometer benar ya. Kuat arus ampere meter voltmeter salah, harusnya ampere meter, sehingga jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Di bawah ini termasuk kelompok besaran skalar. Oke, besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai saja, tidak punya arah. Nah, dari situ kita lihat opsinya. Ya, percepatan itu punya arah, sehingga jawaban yang A salah. Kemudian perpindahan juga punya arah ya, sehingga salah. Kelajuan juga punya arah ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah berat, jarak, dan volume. Soal nomor 15. Terdapat besaran fisika 1 panjang, 2 kecepatan, 3 usaha, 4 massa, 5 gaya, 6 waktu, 7 tekanan, 8 percepatan. Kelompok besaran fisika yang tergolong besaran vektor. Oke, besaran vektor itu punya nilai dan arah. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang punya nilai dan arah itu yang mana dari ke-8 besaran fisikanya. Panjang itu cuma punya nilai ya, ini bukan besaran vektor. Kecepatan dia punya nilai dan arah. Usaha, massa ya, massa dia punya nilai saja ya. Usaha ini dia punya nilai dan arah. Kemudian gaya juga punya nilai dan arah. Waktu bukan. Tekanan itu punya nilai dan arah. Percepatan juga punya nilai dan arah ya. Jadi jawabannya adalah yang 2, 3 ya, 2, kemudian 5, 7 dan 8. Nah ini 2, 5, 7 dan 8. Soal nomor 16. Perhatikan data hasil pengukuran di bawah ini. Pasangan pengukuran dan alat ukur yang sesuai. Oke. Minyak goreng bermassa 5 kg. Massa itu diukur dengan neraca ya, sehingga di sini 1 dengan D. Ya, 1 dengan D. Kemudian volume batu yang tidak beraturan pakai gelas ukur. Ini 2 dengan A. Kemudian kedalaman tabung reaksi 3 dengan jangka sorong B. Ketebalan lempengan logam 4 dengan mikrometer skrup C. Nah, tinggal pilih yang sesuai yang mana ya. 1D dengan 3C salah, 2A dengan 4C. Nah, jawabannya yang B, 2A dengan 4C. Soal nomor 17. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah. Oke, ini skala jangka sorong ya. Untuk yang atas ini ya, 0 sampai 1 ini namanya skala utama. Kemudian 0, 5, 10 yang ada di bawahnya ini skala Nonius. Ya. Nah, hasil baca dari jangka sorong itu ya, hasil bacanya itu skala utama ditambah dengan skala Nonius ya, dikali dengan skala Nonius. Skala utama ditambah skala Nonius kemudian dikali 0,01. Nah, sini baca skala utamanya ya.
skala utamanya 0, 1. Nah, setiap garis kecil ini nilainya adalah 1 cm. Kemudian untuk membaca skala utamanya, patokannya itu tidak boleh melebihi 0 pada skala noniusnya. Sehingga di sini 0, 1 ya, skala utamanya itu 1 cm. Kemudian untuk membaca skala noniusnya itu cari garis yang berimpit atau lurus dengan garis pada skala utamanya. Oke, kita lihat saja di sini ternyata yang lurus ada di angka 5-nya ya. Ini berimpit sehingga di sini 1 cm ditambah 5 dikali 0,01. Nah, sehingga diperlukan di sini 1 ditambah 0,05 ya dalam sentimeter. Sehingga jawabannya adalah 1,05 cm. Jawabannya yang D. Soal nomor 18 sama dengan soal nomor 17 ya. Saya yakin kakak adik-adik semuanya sudah paham untuk soal nomor 18 ini ya. Kita langsung baca saja. 10, 11, 12, 13, 14, 15 sehingga skala utamanya ya. Skala utamanya itu 15 cm. Kemudian skala noniusnya. Cari yang tepat berimpit ya. Kalau kita perhatikan di sini nilai 2 ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang tempat berulus ternyata ada di nomor 2. Sehingga di sini 2 dikali 0,01 ya. 0,02. Nah, sehingga di sini hasil bacanya 15 ditambah 0,02 sehingga hasilnya adalah 15,02. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 19 masih tentang jangka sorong. Oke, hasil pengukurannya ya. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Oke, skala utamanya 1,6 cm. Kemudian skala noniusnya. Skala noniusnya kita cari yang tepat berimpit dengan skala utamanya. Kita lihat di sini, oh ternyata yang di sini ya. Ini di angka 6, berarti 6 dikali 0,01 sehingga hasilnya 0,06. Nah, hasil baca skala pada jangka sorongnya ya tinggal 1,6 ditambah 0,06 sehingga hasilnya adalah 1,66 cm. 1,66 cm. Ya, untuk jangka sorong dia harus dalam cm bukan milimeter.